Halo teman-teman, di video sebelumnya kita diperlihatkan kalau Izayoi yang mendengar tentang Kamikakushi menjadi tertarik dan pergi untuk menyelidikinya. Gak lama setelah itu terjadi kejadian Kamikakushi di sebuah penginapan. Izayoi di sini menghampiri Mandra dan anak buahnya yang sedang menyelidiki kejadian itu. Saat mereka masuk ke penginapan untuk mencari petunjuk, di sana ada tertinggal tulisan pelaku yang seperti gue jelasin sebelumnya ya. Itu huruf kanji atau huruf Cina gitu. Mandra menjelaskan kalau ada pola yang sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu Kamikakushi menculik anak-anak kecil dan meninggalkan tulisan di tempat kejadian. Izayoi marah saat mendengar kalau Kamikakushi menculik anak-anak karena memang Izayoi memiliki aturan atau prinsip dalam hidupnya. Kalau kekuatan yang kuat seharusnya digunakan untuk melawan lawan yang kuat juga. Jadi Izayoi marah saat tahu kalau Kamikakushi menculik anak-anak yang masih lemah. Setelah itu Izayoi berencana pergi untuk mencari pelaku penculikan. Tapi saat Izayoi melihat ke arah luar penginapan, dia melihat orang yang mencurigakan dan mengatakan kepada Mandra kalau dia sudah menemukan Kamikakushi. Izayoi pun melompat sambil mengarahkan tinjunya kepada Kamikakushi, tapi bisa dihindari dengan mudah. Menyadari kalau lawannya bukan orang sembarangan, Izayoi meningkatkan kewaspadaannya. Kamikakushi kemudian mengeluarkan gulungan dan mengaktifkan gift yang membuat lingkungan sekitarnya menjadi berwarna hitam putih dan orang yang ada di sekitarnya pun membeku atau tidak bisa bergerak. Setelah mengeluarkan giftnya, dia tertawa sambil mengejek Izayoi yang masih diam. Sedangkan di sisi lain, Izayoi terkejut karena semua di sekitarnya menjadi membeku dan mulai berpikir gift macam apa itu. Izayoi di sini mencoba memprovokasi lawannya karena hanya untuk menculik anak kecil dia menggunakan gift yang lumayan merepotkan. Kamikakushi yang menyadari kalau gift miliknya tidak terpengaruh kepada Izayoi bertanya, apakah Izayoi itu benar-benar bisa melihatnya? Karena kalau Izayoi bisa melihatnya, seharusnya Izayoi terkena tekniknya. Jadi, syarat untuk mengaktifkan giftnya adalah lawannya harus bisa melihatnya. Setelah mendengar itu, Izayoi menyadari kalau orang itu adalah Demon King of Confusion. Demon King of Confusion yang menyadari kalau identitasnya telah terbongkar hanya dengan sedikit kata yang diucapkannya menjadi sangat terkejut dan memilih lari dari Izayoi. Demon King itu lari dengan sekuat tenaga dan dikejar oleh Izayoi yang sambil tertawa. Saat Demon King itu lari, gift yang diaktifkan sebelumnya pun menghilang dan membuat semuanya menjadi kembali seperti semula. Mandra yang kebingungan karena melihat Izayoi yang berlari-larian memutuskan untuk mengejarnya. Izayoi dan Demon King itu kejar-kejaran di atas kota yang membuat orang-orang di sana bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Karena mereka memang hanya bisa melihat Izayoi yang berlarian, sedangkan mereka tidak bisa melihat Demon King. Izayoi yang sudah merasa bosan, dia berencana untuk langsung menangkap Demon King. Dia memusatkan kekuatannya di kakinya untuk melompat ke arah Demon King untuk menangkapnya. Tapi saat tangan Izayoi sedikit lagi meraihnya, dia merasakan bahaya di belakangnya. Tapi karena Izayoi terlalu fokus untuk mengejar Demon King, dia tidak sempat untuk menghindar dari serangan itu, dan Izayoi pun terkena serangan angin yang disertai oleh es yang sangat dingin. Izayoi berhasil memperbaiki posturnya di udara dan mendarat di tempat penjual buah dan dengan santainya mengambil apel dan memakannya karena memang orang yang menyerangnya dan orang yang telah dikejar Izayoi tadi sudah menghilang dari sana. Mandra yang tiba di sana menghampiri Izayoi dan Izayoi sedikit membahas tentang orang yang menjadi Kamikakushi adalah Demon King of Confusion. Dan orang yang bisa melihatnya kemungkinan besar adalah anak-anak. Jadi Izayoi berpikir kalau orang yang tepat untuk melawannya adalah Sandra. Di tempat lain, Demon King of Confusion terkejut karena tiba-tiba dia berada di tempat lain. Dia berpikir sebelumnya tentang kejadian ini dan saat dia ingin pergi dari sana, tiba-tiba dia merasakan tekanan yang sangat kuat dan mendengar suara yang menghentikannya. Aura itu
berasal dari Demon Lord Maxwell, yang sebelumnya dikatakan kalau dia sudah naik ke peringkat 4 digit dan sekarang telah bergabung dengan aliansi Demon Lord. Rin yang datang bersama dengan Maxwell mulai berbicara kepada Demon King of Confusion. Demon King di sini sudah menyadari kalau Rin adalah bagian dari aliansi Demon Lord yang telah diberitakan oleh Shiroyasa sebelumnya, dan bertanya apa yang diinginkan oleh Rin padanya. Dengan riang, Rin menjawab kalau dia menginginkan semuanya, termasuk materi, wilayah, individu, posisi sosial, bendera, nama, dan setiap gift yang ada di sana. Demon King di sini tertawa sebentar karena dia menyadari ada orang yang lebih serakah darinya. Setelah itu, Demon King pun menyetujuinya dan sekarang Demon King of Confusion telah bergabung dengan aliansi Demon Lord yang bernama Ouroboros. Kembali di saat sebelum Demon King of Confusion hampir tertangkap oleh Izayoi. Di tempat lain, Percher menemui Rin untuk mencoba menanyakan rencananya menyusup ke wilayah Salamandra. Di sini Percher mengatakan kalau anggota No Name ada di sekitar sana. Jadi Percher mengancam akan mengatakan rencana dari Rin dan Yang Mulia yang berencana untuk menyerang Floor Master di sana kepada anggota komunitasnya. Tapi Rin menanggapinya dengan santai dan sedikit menggores kulit Percher tanpa bisa dihindari oleh Percher. Kekuatan keduanya sangat berbeda jauh yang membuat Percher kehilangan kata-katanya. Rin mengatakan kalau saat ini dia tidak berencana untuk membunuh Sandra dan Jin, jadi Percher bisa sedikit tenang. Rin mengatakan kalau No Name saat ini tidak akan mampu untuk melawan Rin kecuali Izayoi dan menawarkan Percher untuk bergabung dengannya. Rin meminta Percher untuk memberikan separuh lagi dari mata kematian Balor. Maka Rin akan membantu mengabulkan keinginan Percher. Percher di sini menolak dan mengatakan kalau tuannya saat ini adalah Jin Russell. Jadi kalau mau Percher bergabung dengan mereka, maka mereka perlu meyakinkan Jin terlebih dahulu. Di sini Rin hanya membalas kalau dia bisa mendapatkan Jin, maka mereka juga akan mendapatkan Percher secara gratis. Rin pun memberi waktu Percher untuk berpikir terlebih dahulu. Rin menyerahkan Yang Mulia kepada Percher dan yang lainnya untuk saat ini dan pergi meninggalkan Percher sendiri. Oke, kembali ke timeline utama. Sandra, Jin, dan Yang Mulia pergi untuk menyelidiki Kamikakushi dan menuju ke arena Duel of Creator. Sandra mengatakan kepada Jin kalau sebelumnya dia sempat melihat sosok orang yang mengenakan jubah yang dia yakini sebagai Kamikakushi. Tapi saat dia mengatakannya kepada Mandra, kata-katanya tidak dipercaya oleh Mandra. Dan oleh sebab itu, Sandra ingin menyelidiki kejadian itu sendiri karena dia berpikir kalau hanya dia yang bisa melihatnya. Saat mereka berjalan menuju arena, mereka dicegat oleh naga yang meminta agar Sandra kembali ke istana karena akan ada event yang diadakan di sana. Tapi Sandra tetap tidak mau pulang, yang membuat para naga itu membawa Sandra dengan paksa. Dengan cepat, Yang Mulia menuju para naga dan memukul salah satu naga tersebut, yang membuat naga tersebut terpental dengan keras. Naga lainnya yang tidak terima mencoba untuk melawan Yang Mulia, tapi Yang Mulia bisa dengan mudah mengatasi mereka. Yang Mulia di sini masih menahan diri, tapi para naga itu masih belum mampu untuk melawannya dan memutuskan untuk mundur dan melepaskan Sandra sambil menundukkan kepala mereka saat mereka pergi. Yang Mulia di sini mengungkapkan kalau mungkin dia telah menahan diri, tapi dia tidak menyangka kalau naga itu bisa dengan cepat bangkit setelah menerima pukulan darinya. Dan Yang Mulia mengungkapkan kalau dia melawan 4000 naga seperti itu, mungkin itu akan sangat merepotkan. Di sini Jin mengatakan kalau itu terdengar seperti Yang Mulia yang berencana untuk melawan Salamandra sendiri sambil tertawa. Tapi Yang Mulia juga hanya membalas perkataan Jin dengan ikut tertawa. Gak lama setelah itu mereka pun sampai di arena di mana Game of Creation akan diadakan. Untuk Game of Creation kali ini memiliki 24 peserta.
Tiap babaknya menjadi pertarungan antar 3 peserta dan yang bertahan akan lanjut ke babak berikutnya. Di arena sudah ada Kasukabe, Asuka, dan Willa sebagai peserta yang akan bertarung. Asuka memperhatikan gadis di sisi lain Kasukabe karena Asuka merasakan aura yang sangat kuat darinya. Saat Asuka dan Willa saling menatap, tiba-tiba Willa mengeluarkan senjata tumpul berbentuk salib dan tiba-tiba Asuka merasa sakit di keningnya. Menganalisa situasi, Asuka menyadari kalau pukulan itu berasal dari senjata milik Willa yang membuat Asuka ingin membalasnya. Karena memang pertandingannya itu belum dimulai, tapi dia sudah mulai menyerangnya dulu. Di sini Ayesa menenangkan Asuka dan mengatakan kalau itu adalah sifat buruknya. Dan mengatakan kalau itu dilakukan kepada orang yang menarik baginya. Kasukabe yang ada di sana memikirkan apa alasan Asuka untuk mengikuti game ini. Kasukabe melihat Jack, Kurousagi, dan Laius di kursi penonton. Sehingga Kasukabe berpikir jika Asuka sudah mendapatkan gift baru dari Jack dan bertekad untuk melawan Asuka dengan serius. Di kursi penonton, Jack, Kurousagi, dan Laius berdebat tentang siapa yang akan menang. Jack merasa kalau kekuatan Kasukabe sudah meningkat, bahkan sejak bertarung di Underwood dulu. Sedangkan Kurousagi mengatakan kalau Asuka memiliki gift yang kuat dan bahkan baru saja mendapatkan gift baru. Dan Laius juga mengatakan kalau Willa yang akan menang karena dia disebut sebagai orang terkuat yang tidak pernah kalah dalam game. Di sisi lain, Asuka bersiap-siap dengan pertarungannya dan mengandalkan Din dan Almatea. Siapa Almatea? Kita akan lanjutkan di video selanjutnya aja ya, karena akan ada pertarungan yang sangat seru di chapter selanjutnya. Jadi rencananya gua mau bahas secara detail. Oke, thanks yang udah mampir, sehat selalu dan bye-bye.